Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lailatul Mustafidah dengan NIM 120114250079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester saya dengan mata pelajaran yaitu Sejarah Dunia dengan dosen pemampu Bapak Nurdiansyah MPD. Untuk soal yang pertama, coba saudara uraikan bagaimana latar belakang munculnya masa Renaissance di Eropa dan sebutkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di saat itu dan hasil pemikirannya. Soal pertama, jawabannya yaitu istilah Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah dari Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu rene, yang terdiri dari dua kata, yakni rei berarti kembali dan naitri berarti lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa kelahiran kembali. Gerakan perubahan ini dimulai dari Italia kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Secara garis besar, ciri utama dari Renaissance sendiri adalah humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Empirisme yang berarti kebebasan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan rasionalisme yaitu kebebasan dalam mengembangkan pikiran. Latar belakang dari Renaissance sendiri pada dasarnya bahwa Renaissance ini terjadi sebagai proses dari perilaku demokrasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa untuk mengetahui keadaan Eropa pada masa abad pertengahan dan dikenal juga sebagai periode Dark Ages atau abad ke-8. Abad pertengahan terjadi setelah Kekaisaran Romawi di abad ke-4 setelah Masehi runtuh. Pada masa itu, perkembangan anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dilandaskan agama yang menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Tak hanya itu juga, gereja bahkan mempengaruhi berbagai kebijakan yang disebut pemerintahan sebagai raja kehilangan kekuasaan dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nicolaus Copernicus yang menyebutkan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan ajaran gereja sehingga Copernicus dijatuhkan hukuman mati. Melihat doktrin dan dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat, akhirnya muncul gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut dengan gerakan Renaissance. Namun selain itu, dilatar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Pada saat itu, Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Lalu, tokoh-tokoh dari Renaissance sendiri yaitu Renaissance ini dibagi berdasarkan bidang keahlian yaitu ada seni dan budaya, penjelajahan samudra, dan bidang ilmu pengetahuan.
Untuk yang pertama, bidang seni dan budaya, peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia, yang ditulis oleh Alin Rizky Putra. Dalam bidang seni dan budaya, gerakan Renaissance ini melahirkan sejumlah karya sastra, seni, dan arsitektur yang menawan di berbagai kota di Eropa. Maka dari itu, Renaissance ini juga sering disebut sebagai sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode awal. Beberapa seniman yang terkenal pada masa Renaissance diantaranya yaitu ada Leonardo da Vinci pada tahun 1452 hingga 1509, dan yang kedua Replani pada tahun 1483 dan 1520, dan yang terakhir Michelangelo pada tahun 1475 hingga 1564. Yang kedua, penjelajahan samudra. Munculnya Renaissance menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan temuan baru, seperti hal temuan dari Nicolaus Copernicus bahwa bumi itu bulat, penemuan teknologi kompas, dan lain-lain. Hal tersebut kemudian mendorong para pelaut dari Spanyol, Portugis, dan negara Eropa lainnya untuk berlayar menjelajahi samudra mencari daerah terbaik. Tokoh yang terkenal adalah Christopher Columbus tahun 1451 hingga 1506 dan Ferdinand Magellan pada tahun 1480 hingga 1521. Yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan. Eropa di masa Renaissance memberi ruang yang ideal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut merupakan beberapa tokoh yang mempengaruhi dalam bidang ilmu pengetahuan. Ada Pasteur pada tahun 1301 hingga 1374, dianggap sebagai bapak humanisme Renaissance Italia. Lalu Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 hingga 1543 merupakan ahli matematika dan astronomi dari Polandia yang terkenal dengan teori heliocentrus, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Lalu Johannes Kepler pada tahun 1571 hingga 1630 merupakan astronomi asal Jerman yang berpendapat bahwa orbit dari planet-planet yang mengitari matahari bukan berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Lalu Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1642 merupakan ilmuwan Italia yang menemukan teleskop sehingga dapat melihat gunung-gunung di bulan dan mengemukakan bahwa Jupiter memiliki 4 satelit. Soal nomor 2 yaitu uraikanlah bagaimana lahirnya revolusi industri dan revolusi Prancis serta bagaimana pengaruh bagi Indonesia. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 hingga 1850, yang dimana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya bahwa revolusi industri ini merupakan masa pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai menggantikan manusia oleh mesin. Revolusi industri ini dimulai pada akhir abad ke-18 yang dimana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisme terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi, dan peningkatan penggunaan batu bara.
Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan perdagangan perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Adanya peralihan dan perekonomian yang berbasis pertanian dan perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota dan pada akhirnya menyebabkan pembengkakan populasi. Di kota-kota besar di Inggris. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan revolusi besar yang terjadi di benua Eropa maupun di dunia. Revolusi Prancis ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap tatanan masyarakat dunia. Revolusi Prancis ini terjadi dikarenanya tuntutan dari kaum rakyat jelata dan borjuis yang merasa sangat terbebani atas kebijakan raja. Revolusi Prancis secara besar-besaran terjadi pada abad ke-18. Puncak revolusi ini berlangsung pada tahun 1789 hingga 1799. Awal mula revolusi ditandai dengan adanya serangan terhadap penjara Bastille pada 14 Juli 1989 dan diakhiri dengan adanya kudeta oleh Napoleon Bonaparte pada 19 November 1799. Secara garis besar bahwa revolusi Prancis ini merupakan peristiwa peralihan kekuasaan dari Ancien Regime Orde Lama dalam bentuk monarki kepada kekuasaan rakyat dan dalam bentuk republik. Revolusi Prancis ini menghasilkan beberapa slogan yang populer hingga saat ini, yaitu liberty atau kebebasan, equality persamaan, dan fraternity persaudaraan. Pendorong dari revolusi Prancis ini adalah krisis sosial yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Louis di tahun 1715 hingga 1774. Saat itu terjadi krisis keuangan negara yang menjadikan raja harus berhutang, yaitu bersama Samuel Barnett. Utang yang begitu besar tersebut merupakan peninggalan dari pemerintahan Raja Louis yang saat itu digunakan untuk memenuhi biaya perang kemerdekaan Amerika Serikat. Raja saat itu mengatasi masalah utang dengan menambahkan utang baru. Untuk menanggung hutang tersebut, raja menarik pajak yang sangat besar terhadap kaum borjuis dan rakyat jelata pada saat itu. Selain itu juga, raja menarik pajak yang sangat membebankan kaum borjuis. Selain itu juga, raja memaksa bahwa menyerahkan hasil panen dan kerja paksa itu atas perintah kaum bangsawan dari golongan gereja. Selain itu, penyebab dari revolusi Prancis ini adalah ambisi yang berkembang dan mempengaruhi oleh kaum borjuis, kaum petani dan kaum buruh, dan beberapa rakyat yang merasa tersakiti. Revolusi Prancis ini menciptakan negara Prancis saat itu memiliki undang-undang, memiliki badan legislatif, dan negara Prancis sudah menuju ke arah demokrasi meski masih sempat muncul kembali pemerintahan autokrasi di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kemudian, pengaruh dari revolusi industri dan revolusi Prancis ini di dunia memiliki pengaruh terhadap negara lain, salah satunya itu Indonesia. Nah, dari dampak yang sebesar terhadap pergerakan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Lalu, beberapa paham tentang kebebasan dan kebersamaan yang dipegang oleh rakyat Indonesia, termasuk salah satunya pengaruh dari revolusi tersebut. Kemudian, pemikiran-pemikiran dari tokoh dalam revolusi ini membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Kemudian pergerakan Indonesia ini pun memikirkan bahwa kita harus dilepaskan dari pengaruh revolusi tersebut. Beberapa golongan terpelajar yang
yang menggunakan prinsip dari revolusi ini untuk menimbulkan nasionalisme, pengembangan bidang pendidikan, melahirkan demokrasi sehingga memunculkan hak asasi manusia. Dari penderitaan yang ada di balik revolusi ini membuat masyarakat Indonesia ini tidak ingin mengalami penindasan yang sama dari penjajahan. Oleh karena itu, revolusi Prancis ini membuat bangsa Indonesia lebih peduli terhadap perjuangan hak-hak sebagai manusia. Yang ketiga, uraikan bagaimana peristiwa global yang penting selama Perang Dingin berlangsung antara Barat dengan Uni Soviet serta berikan dampak bagi Asia Tenggara. Dampak Perang Dingin yang berakhir setelah Uni Soviet runtuh pada 26 Desember 1991 mencakup beberapa bidang. Poin-poin ini dampak Perang Dingin ini juga berkaitan pada macam-macam persaingan yang terjadi di kala itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang bersaing di bidang ekonomi, teknologi, hubungan luar negeri, dan luar angkasa. Perang Dingin ini terjadi pada tahun 1947 dan dilatar belakangi oleh persaingan Amerika dan Uni Soviet dalam merebutkan pengaruh negara lain guna memperkuat bloknya masing-masing sehingga tidak ada aksi militer. Berikut ini merupakan dampak dari Perang Dingin secara global. Yang pertama itu ada bidang ekonomi, di mana dalam Perang Dingin ini di bidang ekonomi menyebabkan sistem ekonomi liberal dan kapitalis di seluruh dunia dan diterapkannya oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Lalu di sisi lain, sistem ekonomi sosialis dan komunis juga diterapkan oleh negara-negara yang beraliansi dengan Blok Timur. Amerika Serikat lalu menjadi negara adidaya yang merupakan pemegang modal dan kreditur bagi negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Sementara itu, Uni Soviet sebagai kekuatan besar di Blok Timur menerapkan Molotov Plan untuk membantu pengembangan negara-negara Eropa Timur secara politik ekonomi dengan Uni Soviet. Yang kedua itu persaingan ideologi. Nah, untuk persaingan ideologi yang terkadang berujung power proxy war, yaitu menurut histori orang Amerika sendiri mewaspadai komunisme Soviet dan khawatir dengan pemerintahan tirani pemimpin Rusia Joseph Stalin. Sebaliknya, bahwa Uni Soviet membenci perlakuan Amerika yang tidak menganggap mereka sebagai bagian yang sah dari komunisme internasional. Akibatnya, kedua negara ini saling menancapkan ideologi masing-masing di negara berkembang untuk menerapkan sekutu dan memperkuat kekuasaannya. Namun justru berdampak pada konflik sosial dan perang saudara di negara-negara Asia. Perang Vietnam pada tahun 1955 hingga 1975 dan Perang Korea yaitu 1950 hingga 1953. Merupakan contoh dari dampak Perang Dingin karena perbedaan pandangan politik komunis dan liberalis. Yang ketiga, meluasnya pengetahuan teknologi di bidang teknologi. Persaingan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Soviet mencakup eksplorasi luar angkasa. Kedua negara ini sama-sama berlomba untuk mencapai luar angkasa yang kelak menjadi landasan untuk mempelajari ilmu astronomi. Pada 4 Oktober 1957, Soviet meluncurkan Sputnik yang artinya teman perjalanan, yaitu satelit pertama buatan manusia yang ditempatkan oleh orbit bumi selanjutnya pada 1958. Amerika Serikat meluncurkan
satelitnya sendiri, yaitu Explorer 1 yang dirancang oleh Angkatan Darat Amerika Serikat di bawah awasan ilmuwan roket oleh Wernher Borner. Pada tahun yang sama, Presiden Dwight Eisenhower menandatangani perintah umum untuk mendirikan National Acquisition and Space Administration atau disingkat dengan NASA. Penemuan-penemuan baru seperti komputer, internet, dan alat transportasi juga termasuk dampak dari Perang Dingin. Yang keempat itu ada kemajuan pembuatan senjata. Senjata yang semakin maju ini bisa diartikan positif maupun negatif. Persaingan Perang Dingin ini di bidang senjata mulai diperbuatkan senjata atom dan bom nuklir. Para pejabat Amerika mendorong pengembangan senjata atom seperti yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pada 1949, Soviet mengetes bom atom Amerika sendiri, lalu ditanggapi oleh Presiden Amerika Serikat Harry Truman dengan pengumuman Amerika Serikat akan membuat senjata atom yang lebih dahsyat, seperti bom hidrogen atau superbom. Pada tahun 1962, Soviet secara diam-diam memasang rudal di Kuba yang dapat meluncurkan ke kota-kota Amerika Serikat. Kemudian ancaman ini membuat orang-orang Amerika itu membangun tempat perlindungan di halaman belakang rumah mereka. Hal ini memicu krisis rudal Kuba di tahun 1962. Konfrontasi yang membawa kedua negara ke ambang perang sebelum kesepakatan dicapai untuk menarik rudal. Akibat pembuatan senjata itu, perkembangan teknologi senjata di dunia ini meningkat. Ompi anti peluru, rudal balistik, senapan otomatis, senapan jarak jauh, pesawat jet, dan kapal induk merupakan beberapa hasil perkembangan teknologi senjata dari dampak Perang Dingin. Soal yang nomor 4 yaitu coba saudara jelaskan peristiwa-peristiwa penting pasca Perang Dingin. Yang pertama itu ada Revolusi Tiongkok. Cina merupakan salah satu tempat yang dipengaruhi oleh ideologi komunis sejak tahun 1920. Negara ini menjalani perang saudara yang diperjuangkan oleh kaum nasionalisme dukungan oleh Amerika Serikat dan komunisme dukungan dari Uni Soviet. Setelah berakhir Perang Dunia Kedua, perang saudara berlanjut dan komunis berhasil menaklukkan kekuasaan negara pada tahun 1949. Penyebaran komunisme oleh Cina membuat Amerika mengkhawatirkan penyebaran investasi besar Amerika Serikat pindah ke Jepang dan Korea Selatan. Yang kedua, Perang Korea. Perang Korea ini terjadi di tahun 1950 dan 1953, melibatkan antara Amerika dan Uni Soviet. Perang ini merupakan konflik besar pertama setelah Perang Dunia Kedua. Konflik ini merupakan hasil dari pembagian semenanjung Korea yang dibuat oleh Amerika dan Uni Soviet pada tahun 1945. Utara diperintah oleh komunis dan selatan diperintah oleh pemerintahan kapitalis. Ketegangan yang berkembang antara kedua belah pihak di tahun 1945 dan 1950 menyebabkan Korea Utara menyebar ke Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk menyatukan kembali Korea di bawah pemerintahan komunis. Soviet ini berpartisipasi dalam konflik secara rahasia dan Amerika memasuki konflik pada awal 1950. Konflik berakhir tanpa pemenang dan semenanjung Korea tetap terbagi menjadi dua. Yang ketiga itu krisis rudal.
Di Kuba saat ketegangan terbesar di seluruh Perang Dingin dikenal sebagai krisis rudal dan yang terjadi di Kuba pada tahun 1962. Melalui revolusi nasionalis pada tahun 1959, Kuba bersekutu dengan Soviet dikarenakan embargo Amerika. Pada tahun 1962, Soviet memutuskan untuk memasang pangkalan rudal di Kuba dan krisis diplomatik dimulai. Rudal yang dipasang di Kuba ini tidak menimbulkan ancaman serius bagi Amerika, serta merusak citra Presiden John F. Kennedy. Akibatnya, pemerintah Amerika mengancam perang dengan Soviet jika rudal Soviet tidak ditarik. 2 minggu kemudian, Soviet menarik rudal dari Kuba, dan sebagai imbalannya Amerika menarik rudal dari Turki. Yang keempat, Perang Vietnam. Perang Vietnam ini terjadi pada tahun 1959 dan 1975. Perang ini merupakan momen paling menegangkan bagi Amerika Serikat dan Perang Dingin. Dalam perang ini, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan terlibat dalam konflik yang sama seperti yang terjadi di Korea. Amerika membantu Vietnam Selatan dan berperang melawan Vietnam Utara. Perang Vietnam menimbulkan kerugian ekonomi bagi Amerika dan menelan ribuan nyawa bagi tentaranya. Amerika menarik diri dari Perang Vietnam pada tahun 1973, dan pada tahun 1976 Vietnam bersatu di bawah pemerintahan Vietnam Utara. Yang kelima, Perang Afghanistan. Perang Afghanistan ini di tahun 1979, Soviet dan Afghanistan mendukung pemerintahan komunis negara tersebut yang sedang melawan pemberontakan fundamentalis Islam, terutama di pedalaman Afghanistan. Lebih dari 10 tahun konflik, Soviet berujung sia-sia melawan pasukan pemberontak. Soviet menarik diri dari Afghanistan di tahun 1989. Yang keenam, Jerman. Dalam Perang Dingin, Jerman merupakan tempat yang sangat penting selama Perang Dingin, karena di sana polarisasi memanfaatkan dirinya dengan cara yang intens. Negara ini dibagi menjadi zona pengaruh pada akhir Perang Dunia Kedua, dan mereka menghasilkan 2 Jerman, di antara Jerman Barat, Sekutu Amerika Serikat, Jerman Timur, Sekutu Uni Soviet. Pembagian ini juga tercermin di Berlin yang sejak tahun 1961 dan seterusnya dibelah oleh tembok yang dibangun oleh pemerintahan Jerman Timur yang bermitra dengan Uni Soviet. Tembok Berlin komunis ingin mengakhiri pelarian penduduk dari Jerman Timur dan Jerman Barat. Tembok Berlin berdiri selama 28 tahun dan merupakan simbol dari yang disebabkan oleh Perang Dingin. Soal yang nomor 5, uraikan dan jelaskan kondisi kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua ini berakhir, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai dihadapkan pada 2 kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama itu terlihat dari usaha beberapa negara untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap negara-negara yang pernah mendudukinya. Berbeda dengan kondisi yang pertama, kondisi yang kedua ini beberapa negara yang menunggu hasil dari keputusan dari negara yang pernah menduduki mereka mengenai status negaranya, seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara yang berusaha keras memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan di antaranya itu ada Indonesia, Myanmar, dan Vietnam.
Perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan dari ketiga negara tersebut tentunya berbeda-beda. Indonesia sendiri berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan dan menolak kedatangan kembali Belanda. Myanmar menolak kedatangan Inggris, sedangkan Vietnam ini berusaha menolak kekuasaan Perancis. Dari ketiga negara tersebut, perjuangan rakyat Vietnam yang cukup banyak mendapatkan perhatian dari berbagai negara. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, hal ini disebabkan karena perjuangan rakyat Vietnam terhadap dominasi asing tidak berhenti sampai Perancis di tahun 1946 hingga 1954. Soal yang nomor 6, coba saudara jelaskan latar belakang terbaginya Jerman Barat dan Jerman Timur dan bagaimana proses penyatuan kembali Jerman sebagai negara yang berdaulat. Hal ini dipicu oleh kemerosotan ekonomi Jerman Timur di satu pihak dan daya tarik perkembangan pesat perekonomian di Jerman Barat di lain pihak. Hal itulah yang kemudian melahirkan gerakan yang bertujuan menyatukan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Reunifikasi atau penyatuan kembali Jerman ini mulai tampak sejak 4 November 1989 ketika lebih dari 5.000 orang Jerman Timur berdemonstrasi di Berlin Timur. Peristiwa ini disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lambang tertinggi di Jerman Timur. Lalu, 5 hari kemudian, tembok Berlin dan perbatasan lainnya dinyatakan terbuka. Saat itu, jutaan orang Jerman Timur mengunjungi Berlin Barat. Tembok Berlin telah dinyatakan terbuka. Namun, ide untuk menyatukan Jerman secara resmi pertama kali muncul pada pertemuan Ottawa. Pertemuan ini diikuti oleh pejabat-pejabat tinggi dari Jerman Barat, Jerman Timur, serta 4 negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu ada Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis, sehingga dikenal dengan rumus 2+4. Pada 14 Februari, Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur, Hans Modron, setuju untuk mempersiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua negara. Akhirnya pada tanggal 24 April 1990, beliau tersebut menetapkan pernyataan ekonomi dan moneter. Hal ini ditindaklanjuti dengan menetapkan Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman. Selain bidang ekonomi, bidang militer menjadi sasaran penyatuan Jerman selanjutnya. Pada awalnya, Menteri Luar Negeri Uni Soviet dalam pertemuan 2+4 bertema di Bonn mengajukan usulan agar Jerman bersatu dalam 5 tahun pertama tetap dalam Fakta Warsawa atau netral. Akan tetapi usulan ini ditolak oleh NATO. Pada tanggal 14 Juni 1990 akhirnya Moskow menyetujui Jerman bersatu bergabung dalam NATO dan tidak lagi menilai Fakta Warsawa sebagai musuh. Seiring dengan kesepakatan di atas, pada tanggal 13 Agustus 1990, Parlemen Jerman sepakat menetapkan tanggal 3 Oktober 1990 sebagai hari yang tepat untuk menggabungkan kembali kedua Jerman. Usulan ini didukung oleh 294 suara lawan, 62 suara, dan 7 suara abstain. Setelah mengalami perjuangan yang panjang, pada tanggal 3 Oktober 1990, akhirnya kedua Jerman resmi bersatu. 6 hari kemudian, tembok Berlin yang selama ini menjadi pemisah dirobohkan. Gerakan nasional bangsa Asia dan Afrika. Paham nasionalisme pada awalnya berkembang secara kedaerahan, kemudian menjadi
meluas ke seluruh negara yang terjajah dan akhirnya menjadi paham nasionalisme. Gerakan-gerakan nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Asia dan Afrika diantaranya yaitu yang pertama itu gerakan nasionalisme Jepang. Jepang memasuki zaman modernisasi pada masa pemerintahan Kaisar Meiji. Negara Sakura ini maju dengan pesat, bahkan kekuatan militernya mulai diperhitungkan oleh bangsa-bangsa barat untuk membuktikan kekuatan militer Jepang menyerang Korea dan mendapatkan kemenangan. Jepang kemudian melanjutkan ekspansi ke Maurya. Dalam penyerangan ke Maurya inilah Jepang berhadapan dengan Rusia dan menang. Kemenangan Jepang atau atas Rusia ini berdampak luas ke Asia. Yang kedua, pergerakan kebangsaan India. Untuk menghadapi penjajahan Inggris, kaum penggerakan rakyat India ini membentuk sebuah organisasi kebangsaan yang dikenal dengan nama All India National Congress. Pemimpin yang terkenal adalah Mahatma Gandhi dengan dasar perjuangan sebagai berikut diantaranya yaitu Ahimsa merupakan gerakan anti peperangan, Hartal merupakan gerakan tidak berbuat apapun walaupun mereka tetap masuk ke kantor ataupun pabrik. Sagaihara merupakan gerakan untuk tidak bekerja dengan Inggris. Swadesi merupakan gerakan untuk memakai barang-barang buatan negara sendiri. Yang ketiga ini gerakan kebangsaan Filipina. Tujuan gerakan Filipina ini untuk mengusir penjajahan bangsa Spanyol dari Filipina. Gerakan kebangsaan ini dikorbankan oleh Jose Rizal. Jose Rizal ini dituduh Spanyol menggerakkan pemberontakan ketimpunan dan dijatuhkan hukuman mati pada tanggal 30 September 1896. Gerakan ini dilanjutkan oleh Emilio Aguinaldo dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 12 Juni 1898. Namun, kemerdekaan ini tidak bertahan lama dikarenakan Amerika Serikat menghapus kemerdekaan itu dan Amerika baru memberikan kemerdekaan Filipina di tanggal 17 Juni 1946. Yang keempat, yaitu gerakan nasionalisme Cina. Pemimpin pergerakan nasionalisme Cina yaitu Sun Yat-sen dengan mendirikan Partai Nasional Cina yaitu Kuomintang. Pada tahun 1912, Sun Yat-sen mengadakan pemburuan di semua bidang. Dasar perjuangan beliau adalah sebagai berikut diantaranya yaitu Republik Cina adalah suatu negara nasionalisme Cina. Pemerintahan Cina disusun berdasarkan demokrasi atau kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintah Cina mengutamakan kesejahteraan rakyat. Selain gerakan-gerakan tersebut, masih ada gerakan lain seperti di Turki yang terkenal dengan Turki Muda pemimpin oleh Mustafa Kemal Pasha yang merupakan pemimpin Turki.